Some people say it's if clauses, and some people say it's if sentence. What is that? Check this out. Well, students, we are going to learn conditional sentence. What is that? Apa itu conditional sentence? In bahasa, conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian. Apakah kalian pernah membuat kalimat pengandaian sebelumnya? Mungkin di pelajaran lain, di pelajaran bahasa Indonesia. I think we have learned it in 11th grade. It almost like cause and effect. Sebenarnya kita sudah mempelajari itu di kelas 11. Kita membahas tentang kalimat sebab dan akibat. Sedikit mirip kalimatnya dengan kalimat conditional sentence. So I will explain it to you further. Lebih lanjut lagi kita akan bahasnya. Jadi di kalimat conditional sentence atau kalimat pengandaian, there are 4 types. Ada 4 tipe. Type 0, type 1, type 2, and type 3. So we are going to learn about that, and what is it? We will learn it together. And I will play this button, then we will show the video. Okay, I will play the button. Alright students, let's get started. Conditional sentence or if clause, we can divide it into 4 types. Type 0, type 1, type 2, and type 3. Kita akan membahas dari 4 tipe ini satu persatu. Dimulai dari tipe 0. Conditional sentence type 0. It is a general truth or a fact. Jadi, conditional sentence tipe 0 ini adalah digunakan untuk menyatakan sesuatu yang menjadi kebenaran umum atau fakta. Bagaimana contohnya? Mari kita lihat. If you heat the water, it boils. Jika kamu memanas air, airnya mendidih. Jadi kita sebenarnya sudah tahu. Jadi itu adalah fakta. Jadi air jika dipanaskan maka akan mendidih. Next, if it is rain, it is wet. Jadi ini juga sama. Jika cuaca hujan, jika hari hujan, maka akan basah. Jadi sama seperti yang di atasnya, itu juga general truth or a fact. Jadi fakta. Ketika hujan maka akan basah. Next, if the babies are hungry, they cry. Jadi, jika bayi lapar, mereka menangis. Jadi it's general truth. Jadi itu kebenaran umum ya. Biasanya kalau bayi menangis, bayi lapar maksud saya, mereka menangis. Jadi let we see the pattern. Jadi patternnya if plus simple present tense, simple present tense. Jadi, ketika kamu membuat kalimat conditional sentence, jangan lupa dikasih koma di kalimatnya, di tengah-tengah itu. Jadi, ini contoh conditional sentence type 0. Let's move on to type 1. Conditional sentence type 1. It is a possible situation in the present or future. It usually uses the cause and effect pattern. Jadi, conditional sentence tipe 1 ini adalah possible situation atau situasi yang mungkin untuk sekarang atau di masa depan. It usually use the cause and effect pattern. Jadi biasanya menggunakan pola kalimat sebab dan akibat. Jadi ini semacam prediksi kita atau apa yang akan kita lakukan di masa depan, in the future. Example, if it rain, I will not come to your house. Jadi jika hujan, saya tidak akan datang ke rumahmu. Jadi itu prediksi kamu. Kalaupun nanti hujan, kamu kan udah ada rencana nih mau ke rumah dia. Tapi kalau hujan, saya tidak akan datang.
If it rain, I will not come to your house. Next, if they come, I will be happy. If they come, I will be happy. Jika mereka datang, saya akan bahagia. Jadi ini kan prediksi. Mereka belum datang. Jadi jika mereka datang, kamu akan bahagia. Jadi pengandaian di situ. Kemudian, if you are lazy, you will not become a successful person. Jika kamu malas, kamu tidak akan menjadi orang yang sukses. Jadi ini prediksi, belum terjadi nih. Jadi masih berandai, mau mengingatkan seseorang. Nah, jadi di sini ada sebab dan akibat. Jika malas, maka sebabnya tidak menjadi orang yang sukses. Jika mereka datang, maka akibatnya saya akan bahagia. If it rain, jika hujan, maka saya tidak datang ke rumahmu. This pattern. The patternnya if plus simple present tense, subject plus will plus verb 1. Jadi ini polanya. Silakan dicatat. Nah, juga jangan lupa koma. Harus ada koma setelah untuk menandakan bahwa itu ada sebab dan akibat. Kemudian untuk memisahkan mana sebab dan akibatnya. Kemudian kamu juga bisa menggunakan pola kalimat yang lainnya. Contoh, I will not come to your house if it rains. Jadi dibalik nih. Tadi kan kamu buat kalimat if it rains, I will not come to your house. Jadi kita juga bisa nih buat kalimat dibalik nih. Ini kan I will not come to your house if it rains. Jadi kalau pola kalimat yang seperti ini, kamu tidak perlu kasih koma. Jadi kamu juga bisa buat bentuk kalimat yang seperti ini. Oke, next we are going to see conditional sentence type 2. Conditional sentence type 2. It is unreal or impossible situation in present or future. Kalimat tipe ini biasanya berupa hayalan atau mimpi yang tidak mungkin terjadi. Jadi ini hanya hayalan, hanya berandai-andai belaka yang kemungkinan terjadinya hanya mungkin 1% atau tidak mungkin terjadi. Let we see the example. Mari kita lihat contohnya. If I were you, I would buy a new car. Nah, jika saya jadi kamu, saya akan membeli sebuah mobil baru. The fact I am not him or her. Jadi faktanya kita kan bukan dia, kita juga tak mungkin kita jadi dia kan. Jadi kita cuma berandai, kalau saya jadi dia, saya akan beli mobil baru. Faktanya kan kita tidak mungkin bisa jadi dia. Kemudian I would buy a new car if I were you. Nah, jadi kalimat tadi juga bisa dibalik. Jadi kalau dibalik, kemudian kita mau yang ini dulu. Jadi dibalik, I would buy a new car if I were you. Jadi kalau model kalimat yang seperti ini, nah, kamu tidak perlu koma. Kemudian selanjutnya contoh, if I had a lot of money, I would buy an iPhone 12 Pro Max. Jadi jika saya mempunyai uang banyak, saya akan membeli sebuah iPhone 12 Pro Max. Jadi ini hayalan nih masih. Faktanya, I don't have a lot of money. Jadi faktanya kita tidak punya uang yang banyak. Jadi kita cuma berandai nih. Kalau punya uang banyak, saya akan beli sebuah iPhone 12 Pro Max, HP terbaru. Jadi berandai nih, berandai-andai.
Oke, itu adalah conditional sentence tipe kedua. Kita akan melihat conditional sentence tipe ketiga. Let we see conditional sentence type 3. Mari kita lihat conditional sentence tipe 3. Okay. It is something didn't happen in the past. Something that didn't happen in the past. Kalimat tipe ini biasanya digunakan untuk menyatakan suatu penyesalan. Jadi ini ekspresi penyesalan. Jadi sesuatu ini tidak terjadi di masa lalu, tapi harapannya kita terjadi gitu. Tapi itu merupakan penyesalan. Jadi tidak mungkin terjadi nih, karena memang udah berlalu. Nah, kita lihat contohnya. If you had not lied to me before, I would have believed you. Jika kamu tidak berbohong kepadaku sebelumnya, saya akan percaya denganmu. Jadi ini kan faktanya, he lied to me before. Jadi dia udah pernah bohong nih sama kita sebelumnya, makanya kita tidak percaya. Faktanya sekarang dia pernah berbohong dan kita tidak percaya. Jadi kita bilang ke dia, if you had not lied to me before, I would have believed you. Jadi itu contoh kalimatnya. Ayo kita lihat kalimat yang kedua. Oh ya, lupa. Kita juga bisa buat kalimat ini jadi seperti yang sebelumnya, versi yang tidak pakai koma. Jadi kamu bisa buat juga kayak gini. I would have believed you if you had not lied to me before. Jadi tanpa pakai koma. Jadi tinggal dibalik aja. Pattern. Jadi polanya. If plus past perfect tense, subject plus would plus have plus verb 3. Jadi ini patternnya. Ingat, ketika kamu membuat conditional sentence selalu diawali dengan kalimat dengan kata atau dengan kata if di awal kalimat. Jadi harus ada if nih. Kalau di bahasa Indonesia sama aja, seandainya, jika, bila mana. Jadi itu sama dengan di bahasa Indonesia. Okay, I think that's all about conditional sentence today. See you next meeting. Well, students, I think that's all from me about conditional sentence, or in Bahasa Indonesia we call it kalimat pengandaian. There are 4 types, type 0, type 1, type 2, and type 3. So I hope you can understand all of those types and you can enjoy the video, and see you to the next video. I think you can share it if you like it, and you can like and subscribe to my YouTube channel. I think that's all for me. Thank you for your attention. See you next video. Goodbye.